Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zakina, NIM 412021 040 dari kelas Agribisnis A. Kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana saya akan membahas yang pertama yaitu bab 1 mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara, dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Yang pertama, secara historis. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh, guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dalam peristiwa nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya, antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan iptek. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. 2. Secara sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto 1982-19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang dapat disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. 3. Secara yuridis. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau res stat
dan salah satu cirinya adalah istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Diharapkan nantinya mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan negara hukum material. 4. Secara politik. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama adalah terorisme. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Mengapa terorisme masih berlanjut di Indonesia? Padahal Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi. Kehadiran terorisme seakan menggerus ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan landasan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan kepada nilai pemikiran liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab, seperti maraknya pornografi dan porno aksi. Yang ketiga adalah disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Karena itu, secara teoriti dipahami bahwa ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah sebagai separatisme. C. Pengertian Pancasila. 1. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca yang berarti 5, sula atau sila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. 2. Pengertian Pancasila secara historis. Keinginan dalam merumuskan dasar negara selanjutnya diawali pada sidang BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kyosaka yang dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat. Sidang pertama dilakukan selama 4 hari dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, ia menyampaikan tentang gagasannya terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Dan gagasannya tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. R. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pidatonya ini lebih menekankan pada negara persatuan, kebersamaan, atau paham integralistik sebagai prinsip dasar negara. Beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Mr. Supomo ialah 1. Mengusulkan pendirian negara berdasarkan negara kesatuan yang bersifat integralistik atau negara nasional yang bersifat totaliter. 2. Setiap warga negara harus hidup berketuhanan atau taat kepada Tuhan dalam setiap saat. 3. Negara harus dibentuk suatu badan permusyawaratan. 4. Sistem ekonomi hendaknya sesuai dengan asas kekeluargaan. 5. Berkaitan dengan hubungan antar bangsa, agar kiranya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya sebagai bangsa Indonesia yang asli. Pidato yang ketiga yaitu disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah menyampaikan panjang lebar pidatonya, maka Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, yang mana rumusannya adalah 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima asas atau dasar tersebut, beliau mengajukan usul agar diberi nama Pancasila, yang beliau katakan atas saran dari seseorang temannya, ahli bahasa, namun tidak disebutkan siapa nama ahli bahasa tersebut. 3. Pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan atau rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian secara konstitusional menjadi rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. D. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 1. Landasan historis.
Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Penafsiran Pancasila didominasi oleh pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. 2. Landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Dr. Supomo, dan tokoh-tokoh lainnya. 3. Landasan yuridis. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Namun sebelum itu, telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara yang berlangsung cepat serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disertai dengan pola kehidupan yang global. 4. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang selanjutnya adalah bab 2 mengenai tujuan pendidikan Pancasila. A. Tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama dengan segenap rakyat seluruh wilayah NKRI. Dalam Tab MPR nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999-2004, dinyatakan pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan iptek, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. B. Tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan 1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu berdiri sendiri. 2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, atau mampu menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab,
perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, dan kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek. Secara khusus, tujuan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, menurut hasil lokakarya mata kuliah Pancasila 1978, tujuan perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi adalah 1. Mahasiswa mengerti dan menghayati tentang Pancasila yang sah dan benar sebagaimana yang telah dirumuskan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang kedua adalah mahasiswa mengamankan Pancasila dari segala macam bahaya dari manapun datangnya. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari dalam bermasyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang keempat adalah mahasiswa ikut aktif berperan dalam mengusahakan kelestarian Pancasila, pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. D. Misi dan visi pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah misi pendidikan Pancasila. Misinya di perguruan tinggi adalah menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. 2. Visi pendidikan Pancasila bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mata kuliah pendidikan Pancasila kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa sedikit memahami bagaimana pentingnya pendidikan Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.